Halo semua, di video kita kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar Golang. Nah, di sini kita akan belajar soal variabel dan juga tipe data di dalam Golangnya. Jadi, pertama di sini kita belajar dulu tentang apa itu variabel. Jadi, variabel sendiri dalam Golang atau di dalam bahasa pemrograman. Jadi, variabel sendiri digunakan untuk menampung nilai dari tipe datanya nanti. Nah, di sini untuk cara penulisan variabel di dalam Golang ada dua cara. Pertama, var, kemudian nama variabelnya, kemudian di sini kita kasih tipe data, contoh string, kemudian nilai dari tipe datanya, contoh di sini Budi, seperti ini. Nah, ini cara pembuatan variabel di dalam Golang. Nah, ini kita coba masukkan ke luar, seperti ini. Nah, jadi seperti ini cara kita untuk pembuatan variabel dalam Golang. Nah, file ini kita bisa buat secara global nilainya nanti. Nah, ini kalau kita ingin tampilkan nilainya, kita bisa gunakan fmt titik, kita bisa gunakan print line. Contoh di sini kita buat nama saya, titik 2, di sini kita masukkan nama variabelnya, yaitu nama. Nah, maka nanti pada saat kita jalankan, dia akan menampilkan nama saya, kemudian nama yang kita masukkan, yaitu Budi. Nah, ini kalau kita buka di dalam terminal, kita jalankan. Di sini, go, run, app.go. Nah, di sini bakal tampil nama saya Budi. Nah, dalam Golang juga ada yang namanya tipe data. Nah, tipe data sendiri ini disebut dengan tipe data string, yang mana kita bisa masukkan karakter apapun di dalamnya. Yang mana juga di sini dia dimasukkan ke dalam sebuah kutip 2. Nah, selain kutip 2 sebenarnya bisa juga dimasukkan pakai backtick. Dan kalau kita pakai kutip 1, dia bakal error atau tidak bisa. Jadi yang bisa cuma kutip 2 atau backtick untuk tipe data string di dalam Golang. Yang mana kita bisa masukkan karakter apapun di dalamnya. Baik itu berupa alfabet, berupa angka, ataupun yang lain. Nah, kemudian ada juga tipe data number. Nah, tipe data number seperti ini. var, contoh usia. Tipe data, untuk tipe data number ada yang namanya tipe data integer 27, yang mana nilainya yaitu berupa angka. Nah, di sini kita coba tampilkan usia. Di sini umur saya, kemudian tampilkan usianya. Dan juga tipe data number ini bisa terbagi jadi beberapa bagian. Contohnya kayak integer ini, ada yang namanya integer 32, integer 16, integer 8, integer 64, yang mana itu batas nilai dari integernya yang bisa kita masukkan. Contohnya kalau integer 32, yang mana batas nilainya ini bisa dari minus 2 juta sampai 2 juta lebih untuk nilainya. Jadi bisa tampung minus 2 juta lebih sampai plus 2 juta untuk batas nilai dari tipe data integer 32. Nah, kemudian di sini ada juga integer, yang mana ini namanya unsettled integer, yang mana nilainya tidak boleh bernilai minus. Nah, di sini kalau kita masukkan minus 12, dia bakal terjadi error. Karena unsettled integer ini, nilainya itu tidak boleh bernilai minus. Yang mana untuk unsettled big integernya ini, itu ada unsettled big integer 8, 16, 32, dan juga 64. Dan juga sudah ada batas nilainya. Contoh kalau unsettled integer 8, itu batas nilainya bisa menampung dari 0 sampai 255 karakter. Nah, kemudian ini untuk tipe data integer. Contoh kita masukkan di sini 27. Dan ada juga tipe data boolean. Contoh is complete. Di sini bool, yang mana keluarannya cuma 2, true atau false. Nah, contoh di sini kita masukkan is complete. Kita tampilkan nilai dari is complete-nya, yaitu variable is complete yang kita buat di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita jalankan, kita buka terminal.
Goran. Nah, di sini bakal tampil nilainya. Nah, ini tipe data string, ini tipe data integer, yaitu number, dan ini tipe data boolean, yaitu keluarannya adalah true atau false. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya ada juga sort variable, yaitu cara kita untuk penulisan ringkas dari variabelnya, yang namanya itu sort declaration untuk variabelnya, yaitu cara yang paling populer dalam Golang yang sering digunakan karena lebih ringkas untuk pembuatan variabelnya. Jadi untuk sort variable sendiri kita tidak perlu definisikan tipe datanya seperti ini. Nah, sort variable itu seperti ini kalau kita ingin buat. Nah, contoh kita buat di dalam function main-nya. Di sini kita buat variabel dengan nama. Nah, cara penulisan sort variable, nama variabelnya kemudian titik 2 sama dengan, kemudian masukkan nilainya. Nah, di sini nilainya Budi contohnya. Nah, seperti ini. Nah, ini otomatis tipe datanya bakal seperti ini, variabel nama dengan tipe data string. Nah, ini disebut dengan sort deklarasi, yaitu cara penulisan ringkas dari variabelnya, yang mana kalau tulisan lebih lengkapnya seperti ini, variabel, nama variabelnya, kemudian tipe datanya. Nah, dan juga kita bisa buat di sini usia sama dengan 27, otomatis ini tipe datanya bakal integer. Dan untuk tipe data boolean contoh is complete, titik 2 sama dengan, di sini kita masukkan true. Di otomatis tipe data variabel ini deklarasi tipe datanya itu boolean. Nah, kemudian di dalam tipe data number sendiri ada juga yang namanya tipe data float. Nah, tipe data float sendiri yaitu cara kita untuk masukkan angka desimal. Nah, contoh di sini kita buat namanya tinggi badan. Nah, contoh tinggi badan kita buat di sini 69.5. Nah, ini tipe data float. Nah, ini float 64. Nah, ini kalau kita ingin tampilkan nilainya, contoh di sini tinggi badan. Kita atur dulu. Nah, di sini tinggi badan. Nah, jadi ini tipe data float, yaitu tipe data untuk desimal. Nah, untuk tipe data float sendiri, itu ada float 64 dan juga 32. Tergantung kebutuhan kita untuk tipe datanya. Nah, kemudian di dalam tipe data lainnya ada juga yang namanya tipe data alias numerik khusus. Contohnya mungkin kayak run, yang mana run ini merupakan tipe data alias dari integer 32 yang digunakan khusus untuk mewakili satu karakter Unicode. Contohnya mungkin seperti simbol, aksara, asing, atau bahkan emoji. Nah, contoh di sini kita buat emoji. Nah, sini cara masuk emoji kalau di Windows titik. Kita masukkan smile di sini. Kita masukkan dalam kutip. Nah, ini kita masukkan di sini emoji dari emoji. Nah, ini untuk menampung tipe data yang berupa simbol atau emoji kayak gini. Nah, ini kalau kita jalankan, kita buka terminal, kita go run. Nah, ini emoji tampilannya bakal seperti ini ya, tapi kalau kita buat berupa variabel biasa, var emoji tipe data run seperti ini. Kemudian kita konversi dalam sebuah string. Nah, ini kita coba cek di terminal, kita jalankan lagi. Nah, di sini bakal muncul berupa emoji kita, yaitu emoji senyum kayak gini. Nah, jadi di sini rune itu tipe data integer 32 yang kegunaannya untuk menampung simbol, emoji, dan karakter khusus di dalamnya. Dan di sini kita coba konversi lagi jadi string. Yang tadinya integer kita konversi jadi tipe data string kembali. Oke, ini sedikit tambahan sebenarnya apa bedanya short variable ini dan juga variable biasa kayak gini. Nah, kalau variable biasa ini kita bisa akses secara global. Jadi kalau kita simpan di luar, nilainya masih bisa kita akses.
Nah, tapi kalau short variable ini, contohnya kita cut yang ada di sini masuk keluar dari fungsinya, dia bakal error. Nah, short variable ini kalau dalam POV JavaScript itu mirip kayak let kegunaannya, yang mana variabelnya ini cuman bisa jalan di dalam sebuah fungsinya, tapi kalau di luar fungsi dia tidak bisa. Ya dia tidak global variabelnya. Nah, kalau var dia global, tapi kalau short variabelnya ini dia tidak global. Dia cuman bisa jalan di dalam sebuah fungsinya langsung. Dia tidak bisa diakses di luar dari fungsinya. Beda dengan variabel seperti ini. Jadi dia global, bisa diakses di luar dari fungsi ataupun dalam fungsinya. Yaitu sedikit perbedaan antar short variable dan juga variabel var yang seperti ini. Yaitu ada yang bisa diakses secara global dan ada yang cuma bisa diakses dalam sebuah fungsi. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang tipe data dan juga variabel di dalam Golang. Di video berikutnya kita akan bahas tentang function di dalam Golang. Jadi, jika yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.